Teladan dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an yang menegur gubernur Mesir Amr bin As yang sembarangan menggusur rumah warga miskin. Di kalangan umat Islam sebenarnya sudah ada teladan dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an di dalam menangani penguasa yang berbuat sewenang-wenang, sembarangan ketika menggusur rumah wong cilik atau warga miskin. Kisah ini sudah sangat terkenal dan secara luas diketahui oleh umat Islam. Baik dalam forum pengajian, cerita ini sering sekali diungkapkan dan dikaji ulang, menjadi bahan pelajaran bagi siapapun nantinya yang menjabat sebagai pemimpin, baik dalam skala kecil ataupun dalam skala yang luas. Salah satu buku Kiai Haji Abdurrahman Ar-Raisi menuliskan tentang keteladanan Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika didatangi seorang Yahudi tua yang mengeluh kepadanya mengenai masalah penggusuran rumahnya yang terancam digusur penguasa demi kepentingan umum, ketertiban dan keindahan. Dia pun keras memprotes kesewenang-wenangan gubernur Mesir Amr bin As yang akan membangun rumah megah di atas tanah milik Yahudi tua tersebut. Yahudi tua yang miskin itu mengaku lahan tanah miliknya memang sebagian masih berawa-rawa dan dia tinggal di situ dengan menempati sebuah gubuk yang reot yang hampir roboh. Dia menceritakan kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, bila gubernur Mesir Amr bin As memintanya agar meninggalkan tempat yang kumuh dan rumah yang reot karena di situ akan dibangun sebuah rumah gubernur dan masjid yang megah. Demi melaksanakan cita-citanya, maka Amr bin As kemudian memanggil Yahudi tua ini menghadapnya untuk merundingkan besaran uang dan kompensasi yang akan diterimanya. "Hei Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Lalu Yahudi itu menggelengkan kepala. Tidak tuan, rumah itu tidak akan saya jual. Kubayar 3 kali lipat dari harga yang biasa. Tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. Tetap tidak akan saya jual, jawab si Yahudi. Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum, desak gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya kembali. Sekali lagi, rumah itu tidak akan saya jual tuan. Sampai akhir pertemuan kepada Umar bin Khattab dia mengatakan, tetap tak mau memberikan tanah dan rumahnya untuk dijual kepada sang gubernur Mesir tersebut. Warga pemeluk agama Yahudi ini tetap berkeras tak mau menjual, karena tanahnya meski dalam kondisi berawa-rawa dan gubuknya yang reot tersebut adalah miliknya satu-satunya. Dan setelah pertemuan dengan kakek tua ini, Amr bin As memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanah milik orang Yahudi tersebut dengan alasan yang sama, yakni demi kepentingan bersama dan memperindah pemandangan mata. Kakek tua Yahudi yang memiliki tanah tersebut kemudian mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, bila dia tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi tindakan penguasa, ia cuma mampu menangis di dalam hati. Meski begitu, ia tidak putus asa dengan tetap terus berusaha memperjuangkan haknya. Maka dia pun bertekad hendak mengadukan perbuatan gubernur kepada atasannya di Madinah, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Untuk itu dia pun berangkat, mengarungi panjangnya jalur jalan di gurun pasir yang panas menyengat, menuju ke Madinah demi menuntut haknya kepada atasannya Amr bin As, yaitu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sesampainya di Madinah, ia mendapati kenyataan yang di luar dugaannya. Ia sungguh tidak menyangka khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Sayyidina Umar bin Khattab begitu gampang ditemui karena berbaur dengan warga layaknya orang biasa. Kakek Yahudi ini bahkan kemudian diterima khalifah di depan halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada apa tuan datang jauh-jauh dari Mesir kemari?" tanya Khalifah Umar bin Khattab. Meski Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan khalifah,
Tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan yang sejuk, sehingga dengan lancar ia dapat menyampaikan keperluannya dari semenjak kerja kerasnya seumur hidup untuk dapat membeli tanah dan gubuk kecil, sampai perampasan hak miliknya oleh Gubernur Amr bin As dan dibangunnya masjid yang megah di atas tanah miliknya. Setelah mendengar cerita, Yahudi tua itu mendadak roman wajah dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merah padam. Dia sangat murka. Dengan murka ia berkata, perbuatan Amr bin As sangat sudah keterlaluan. Lalu Umar bin Khattab menyuruh Yahudi tua itu mengambil sebatang tulang dari tempat sampah. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Dia bertanya-tanya, apakah ia salah dengar? Tetapi setelah tulang diambil dan kemudian diserahkan kepada Sayyidina Umar, maka oleh sang khalifah tulang itu digoreti huruf alif yang lurus dari atas ke bawah, lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah kepada gubernurku Amr bin As. Yahudi tua itu semakin bertanya-tanya. Ia datang jauh-jauh dari Mesir ke Madinah dengan tujuan memohon keadilan kepada kepala negara. Namun apa yang didapat hanya sebuah tulang yang berbau busuk yang cuma digoret-goret dengan ujung pedang. Apakah ini hanya bercanda? Tanya hati dari sang Yahudi tua tersebut. Lalu sang Yahudi tua tersebut berkata kepada Khalifah, maaf Tuan Khalifah, ucapannya tidak puas. Saya datang kemari menuntut keadilan, namun bukan keadilan yang Tuan berikan, melainkan sepotong tulang yang tak berharga. Bukankah ini penghinaan atas diri saya? Sayyidina Umar tidak marah. Ia meyakinkan dengan penegasannya, hai kakek Yahudi, pada tulang busuk itu terletak keadilan yang Tuan inginkan. Maka walaupun sambil membongkokkan dengan mengomel-ngomel sepanjang jalan, kakek tua itu lantas berangkat menuju ke tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang berikat unta yang berbau busuk. Setelah tiba kembali di Mesir, maka ia kemudian menemui Gubernur Amr bin As. Dia mengatakan telah bertemu dengan Sayyidina Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an dan mendapatkan titipan tulang onta untuk disampaikan kepadanya. Anehnya begitu tulang tak bernilai tersebut diterima oleh Gubernur Amr bin As, tak disangka-sangka mendadak tubuhnya gemetaran. Tubuhnya menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang sangat luar biasa. Ganjilnya lagi seketika gubernur itu memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru siap dan supaya dibangun kembali gubuk milik kakek tua tersebut serta menyerahkan kembali hak atas tanah tersebut. Dan setelah mengumpulkan anak buahnya, Amr bin As kemudian pergi ke lahan milik Yahudi tua itu. Tujuannya hendak memimpin sendiri merobohkan masjid dan rumah sang gubernur yang hampir selesai dibangun. Amr bin As tak menghiraukan bila pembangunan tersebut telah memakan dana yang sangat besar. Melihat itu, tiba-tiba saja kakek tua itu dengan terburu-buru mendatangi Gubernur Umar Amr bin As. Ada perlu apa lagi Tuan? Tanya Amr bin As yang berubah sikapnya menjadi lembut dan penuh dengan hormat. Dengan masih terengah-engah, Yahudi tua itu berkata, maaf Tuan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya. Perkara yang mana? Tanya gubernur tidak mengerti. Apa sebabnya Tuan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang unta dari Khalifah Umar bin Khattab? Kemudian Amr bin As berkata pelan, wahai kakek Yahudi, ketahuilah, tulang itu adalah tulang biasa, malah baunya busuk. Tetapi karena dikirimkan khalifah, tulang itu menjadi peringatan yang amat tajam dan tegas dengan tulisannya huruf alif yang dipalang di tengah-tengahnya. Maksudnya,
Maksudnya apa? Tanya kakek tua tersebut keheranan. Tulang itu berisi ancaman dari Khalifah Amr bin As. Ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan jabatanmu, kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan adil di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, aku tebas batang lehermu. Mendengar perkataan sang gubernur, mendadak kakek tua itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah Umar bin Khattab yang sangat tegas dan sikap gubernur Amr bin As yang sangat patuh dengan atasannya tersebut. Hanya dengan menerima sepotong tulang unta, benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Setelah kejadian tersebut, maka Yahudi tua itu menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf kepada Amr bin As. Setelah itu, ia langsung menyatakan masuk Islam atau mu'alaf. Sahabat kompakan, itulah sedikit kisah tentang keteladanan dari Sayyidina Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.